ini adalah LK 3.1 menyusun best practice di SMP saya. Yang pertama, lokasi SMP sesuai arahan Bu Eni kemarin, tapi mungkin saya lengkapi ditambahkan Kabupaten Lampung Tengahnya. Kemudian lingkup pendidikan juga kemarin Bu Eni menyampaikan bahwa sekolah menengah pertama, tapi saya juga tambahkan ini di kelas 8. Tujuan yang ingin dicapai sesuai identifikasi masalah pada awal-awal kegiatan PPG. Permasalahan saya adalah minat belajar siswa yang masih rendah. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan minat belajar siswa. Ini untuk penulis dan tanggalnya, karena pada saat itu PPL 2 yang saya ambil sebetulnya, bukan PPL 1, pada tanggal 12 September 2022. Situasi yang saya gambarkan di sini yang pertama adalah latar belakangnya. Rendahnya minat siswa-siswi dalam kegiatan belajar ini diakibatkan oleh yang pertama, model pembelajaran yang masih konvensional yang banyak sekali dilakukan di sekolah. Kemudian pada dasarnya memang siswa kurang berlatih atau belajar secara teratur, jadi memang model pembelajaran yang memang tidak menarik, ditambah lagi dengan siswa yang kurang belajar secara teratur, penggunaan IT di sekolah yang juga kurang optimal, komunikasi siswa dengan guru, maksudnya di sini juga kurang optimal, karena kebanyakan siswa memang tidak mau mencurahkan apa sesungguhnya yang dia inginkan kepada guru, mungkin dengan pertimbangan rada sungkan atau takut gitu. Kemudian kurang dukungan keluarga juga, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memang di sekolah kami sangat belum memadai. Kemudian praktek ini penting, mengapa? Karena dengan mempraktekkan model pembelajaran yang bervariasi, saya melihat bahwa siswa menjadi lebih berminat dalam belajar dan bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam hal ini adalah sebagai fasilitator dan mediator. Tantangannya yang dihadapi ketika saya melaksanakan praktik pembelajaran ini, yang pertama memang dari sisi sarana, misalnya dari jaringan internet, meskipun misalnya bisa kita akalin dari hotspot pribadi, tetapi dari sekolah itu sendiri memang ada internet tapi kurang optimal dalam penggunaannya. Lalu jaringan listrik di setiap kelas yang memang belum terjangkau, sehingga pada saat pembuatan video atau kita melaksanakan kegiatan belajar, memang kita harus mencari kelas yang memang atau ruangan yang memang sudah terisi. Seperti kemarin Bu Eni sempat memberikan masukan bahwa kebanyakan kita menggunakan lab IPA untuk kegiatan PPL kemarin, dan itu memang betul-betul faktanya seperti itu, karena di dalam kelas memang jaringannya listrik sangat tidak memadai. Kemudian kurang optimalnya dukungan keluarga, karena ketika kita memberikan tugas dalam pelajaran, kadang-kadang siswa justru di rumah tidak dikerjakannya, mungkin karena salah satunya adalah kurangnya dukungan keluarga. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama karena memang materinya adalah kelas 8, sehingga di sini siswa kelas 8, kemudian wali peserta didik, kepala sekolah sebagai tempat kita untuk meminta izin dan melengkapi sarana yang memang kurang, kemudian rekan sejawat yang tentu sangat membantu saya dalam melaksanakan kegiatan praktik PPL kemarin. Kemudian untuk aksi, langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan hal-hal yang memang tidak bisa saya ambil tindakan tanpa harus melalui izin dari kepala sekolah dan bantuan dari rekan sejawat yang sangat membantu sekali. Kemudian berkomunikasi dengan wali peserta didik melalui WhatsApp group. Kemudian berkomunikasi juga dengan siswa dan memberikan motivasi bahwa pentingnya pembelajaran yang meningkatkan keaktifan siswa sehingga mereka tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Strategi apa yang dilakukan? Yang pertama, pada saat itu saya melakukan diagnosa awal dulu, sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh siswa, atau untuk mengetahui kelemahan siswa, karena sesungguhnya siswa yang kategorinya kita sebut nakal, tidak mau belajar atau tidak aktif, mereka membutuhkan sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi pada saat awal itu saya mengajak siswa untuk mengobrol, katakanlah, lalu melakukan pretest untuk mengetahui kelemahan siswa. Kemudian strategi yang kedua, tentu saya melakukan pembelajaran inovatif dan kreatif sehingga
hal-hal yang belum pernah mereka tampilkan atau saksikan bisa kita tampilkan kepada siswa. Bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat. Setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan wali peserta didik, langkah berikutnya adalah tentu mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan aksi yang akan dilakukan, misalnya alat dan bahan serta materi, lalu berkoordinasi dengan teman-teman yang memang berkompeten untuk membantu saya, serta siswa yang akan kita jadikan target untuk meningkatkan minat belajarnya. Apa saja sumber dayanya? Yang pertama tentu jaringan internet. Di awal tadi saya sampaikan jaringan listrik yang sangat berperan. Kemudian kepala perpustakaan juga saya libatkan karena tentu kita akan menggunakan buku-buku yang memang disediakan oleh sekolah. Lalu mencari sumber materi lain dari internet pribadi dan anak-anak juga kita arahkan untuk mencari dari Android yang mereka punya. Kemudian alat dan media infocus yang dimiliki oleh sekolah. Nah, pada yang terakhir ini belum selesai Bapak Ibu serta Bu Eni dan Pak dosen, bagaimana dampak dari langkah-langkah yang dilakukan. Secara garis besar saya melihat bahwa ketika 2 kali pelaksanaan PPL ini 75% sampai 80% mungkin ya, kalau 85% mungkin sudah terlalu tinggi karena pada saat itu PPL 2 saya melihat hasil anak-anak itu 81 hampir 82% yang aktif dan nilainya ketika mengerjakan post-test itu nilainya bagus. Jadi secara garis besar pelaksanaan kegiatan aksi yang saya lakukan di PPL 1 dan PPL 2 dikategorikan cukup berhasil atau efektif. Nah, dampaknya yang lain adalah setelah melakukan refleksi ketika kita dalam pembelajaran, saya bertanya kepada anak-anak, apakah kegiatan pembelajaran saya lakukan itu menyenangkan? Hampir semua siswa bukan diada-ada atau mengada-ngada, memang mereka senang dengan kegiatan yang pembelajaran yang tidak seperti biasanya dilakukan. Nah, misalnya guru hanya menggunakan ceramah lalu konvensional dan tidak menggunakan IT. Jadi pembelajarannya menurut mereka sangat menyenangkan. Hasilnya efektif atau tidak efektif, saya melihat bahwa pembelajaran itu meskipun tidak 100% berhasil, tapi dapat dikategorikan sebagai pembelajaran yang efektif. Nah, ini untuk ke bawahnya masih banyak, tapi belum selesai Pak Agus sebagai moderator. Mohon maaf, hanya sampai di hasilnya efektif atau tidak efektif, ke bawahnya masih belum selesai Pak Agus. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih semuanya.